Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah
Shaddai, El Shaddai. Allah kita Maha Kuasa. Apa yang perlu engkau takutkan dalam hidup ini? Allah yang kita punya adalah Allah yang berkuasa. Allah yang melimpahkan berkat-Nya bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Allah akan memberikan jawaban dalam pergumulan-pergumulan hidup kita. Itu yang akan menjadi tema kita saat ini dalam acara Mimbar Agama Kristen TVRI Sumatera Selatan. Kita kedatangan Pak Pendeta, Bapak Bagus Ade Dinata Penjahitan, Sarjana Teologi. Pemirsa, tentu Pak Pendeta ini tidak asing lagi ya Bapak Ibu Saudara. Karena beliau adalah pembimas Kristen Kemenak Provinsi Sumatera Selatan. Selamat datang Pak Pendeta. Selamat datang. Sehat? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Gimana kabar anak bungsu? Anak bungsu. Ada 5 orang ya Pak Pendeta ya. Udah umur berapa sekarang ya? 6 bulan. 6 bulan ya. Ya, puji Tuhan, luar biasa. Pak Pendeta kita nih diberkati luar biasa, Bapak Ibu Saudara terkasih. Oke, hari ini kita kembali dalam acara Mimbar Agama Kristen TVRI Sumatera Selatan. Dimanapun Anda berada, kita akan diberkati dengan satu tema, Allah menjawab setiap pergumulan. Saya kembali ditemani oleh ibu-ibu cantik yang begitu semangat dalam pelayanan dari Persatuan Wanita Kristen Indonesia Sumatera Selatan. Hai. Apa kabar? Luar biasa. Semangat. Yes, yes. Ya. Puji nama Tuhan, saya senang sekali ya ditemani oleh ibu-ibu yang selalu semangat dalam melayani Tuhan ya. Apalagi di sini ada seorang bapak yang sangat ganteng ya untuk melayani kita yang ada di studio maupun pemirsa dimanapun berada. Oke, Allah menjawab setiap pergumulan kita. Silakan Pak Pendeta Ya. untuk menguraikan mengapa tema ini perlu sekali kita kembali bicarakan dalam hidup kita hari lepas hari. Ya. Terima kasih Bu Pendeta. Shalom ibu-ibu dan shalom para pemirsa semuanya. Ya, kembali kita bertemu dalam Mimbar Agama Kristen TVRI Palembang. Jadi ketika kita akan membahas tema ini, Allah menjawab setiap pergumulan. Yang namanya pergumulan itu tidak asing lagi dalam kehidupan kita. Karena kita sebagai orang Kristen itu pasti mengalami yang namanya pergumulan. Nah, akan tetapi saudara, pertanyaannya adalah, apakah ketika kita mengalami pergumulan, kita justru terlarut dalam pergumulan itu, atau justru kita menang menghadapi pergumulan itu? Karena banyak orang, atau tidak sedikit orang Kristen itu, yang akhirnya ketika dia mengalami pergumulan, ya dia larut dalam pergumulan itu. Ya, gitu. Ya, nampak langsung dari wajahnya tiba-tiba berubah, ya kan? Lalu hidupnya pun dari tadinya sukacita turun menjadi murung terus. Nah, jadi saat ini kita akan bersama-sama belajar, ya kan? Bagaimana Allah menjawab setiap pergumulan dalam hidup kita. Itu Bu Pendeta. Baik, matching sekali dengan lagunya tadi ya, El Shaddai. Tidak usah takut, tidak usah bimbang, tidak usah susah dalam hidup ini. Karena Yesus yang berkuasa, yang selalu sanggup untuk memberikan jalan keluar ya dalam setiap masalah dan pergumulan kita. Baik Pak Pendeta, untuk ayat firman Tuhan yang akan kita bacakan, kita minta audiens ya yang membacakan ayat firman Tuhan. Pada saat ini Bapak Ibu Saudara mari persiapkan di dalam Nehemia ya pasal 5 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13. Silakan. Firman Tuhan buat hari ini yang boleh kita bacakan Nehemia 5 ayat 1 sampai 13. Nehemia memperhatikan keluhan-keluhan sesama orang Yahudi, maka terdengarlah keluhan yang keras dari rakyat dan juga dari pihak para istri terhadap sesama orang Yahudi. Ada yang berteriak, anak laki-laki dan anak perempuan kami banyak dan kami harus mendapat gandum supaya kami dapat makan dan hidup. Dan ada yang berteriak,
ladang dan kebun anggur dan rumah kami gadaikan untuk mendapat gandum pada waktu kelaparan. Juga ada yang berteriak, kami harus meminjam uang untuk membayar pajak yang dikenakan raja atas ladang dan kebun anggur kami. Sekarang walaupun kami ini saudara sedaging dan saudara-saudara sebangsa, kami dan anak-anak kami sama dengan anak-anak mereka. Namun kami terpaksa membiarkan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan kami menjadi budak, dan sudah beberapa anak perempuan kami harus membiarkan diri dimiliki orang. Kami tidak dapat berbuat apa-apa karena ladang dan kebun anggur kami sudah di tangan orang lain. Maka sangat marahlah aku ketika ku dengar keluhan mereka dan berita-berita ini. Setelah berpikir masak-masak, aku menggugat para pemuka dan para penguasa. Kataku kepada mereka, masing-masing kamu telah makan riba dari saudara-saudaramu. Lalu kuadakan terhadap mereka suatu sidang jemaah yang besar. Berkatalah aku kepada mereka, kami selalu berusaha sedapat-dapatnya untuk menebus sesama orang Yahudi yang dijual kepada bangsa-bangsa lain. Tetapi kamu ini justru menjual saudara-saudaramu supaya mereka dibeli lagi oleh kami. Mereka berdiam diri karena tidak mendapat membantah. Kataku, tidaklah patut apa yang kamu lakukan itu. Bukankah kamu harus berlaku dengan takut akan Allah kita untuk menghindarkan diri dari cercaan bangsa-bangsa lain, musuh-musuh kita? Juga aku akan dan saudara-saudaraku dan anak buahku telah membungakan uang dan gandum pada mereka. Biarlah kita hapuskan hutang mereka itu. Biarlah kamu kembalikan kepada mereka hari ini juga ladang mereka, kebun anggur, kebun zaitun dan rumah mereka. Pula hapuslah hutang mereka, yakni uang serta gandum, anggur dan minyak yang kamu tagih daripada mereka. Berkatalah mereka, itu akan kami kembalikan, dan kami tidak akan menuntut apa-apa dari mereka. Kami akan lakukan tepat seperti yang engkau perintahkan. Lalu aku memanggil para imam dan menyuruh mereka bersumpah bahwa mereka akan menepati janji mereka. Juga kubebas lipatkan bajuku sambil berkata, demikianlah setiap orang yang tidak menepati janji ini akan dikebas Allah dari rumahnya dan hasil jerih payahnya. Demikianlah ia dikebas dan menjadi hampa. Dan seluruh jemaah berkata, amin. Lalu memuji-muji Tuhan, maka rakyat berbuat sesuai dengan janji itu. Amin. Amin. Baik. Allah menjawab setiap pergumulan. Silakan Pak Pendeta untuk menyampaikan. Terima kasih Bu Pendeta. Jadi seperti yang tadi di awal saya katakan tadi, siapa yang tidak pernah mengalami pergumulan dalam hidupnya? Kalau ini ditanyakan kepada kita, pasti jawabannya ya semua, gitu. Semua kita pasti pernah atau sering mengalami yang namanya pergumulan. Ya. Nah, pergumulan saudara itu membuat kita menjadi takut, cemas, dan khawatir. Nah, pergumulan juga dapat membuat kita putus asa, ya, putus asa dan hilang pengharapan. Sehingga kita lupa bahwa lewat pergumulan itu ada pelajaran yang berharga yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Nah, ini ya Bapak Ibu. Nah, sama halnya saudara seperti yang kita baca tadi, Nehemia 5 ayat pertama sampai dengan 13. Ya. Di situ kita melihat bahwa bangsa Israel, bangsa Yahudi itu mengalami pergumulan berat. Gitu. Jadi ketika mereka mau membangun tembok Yerusalem, ya, mereka harus mengalami yang namanya kemiskinan. Gitu. Bahkan mereka tidak sanggup lagi membeli gandum yang menjadi makanan pokok mereka. Karena mereka miskin, karena apa? Mereka baru habis dari pembuangan. Jadi
pengalaman itu, hidup yang mereka jalani itu membuat mereka itu akhirnya miskin. Lalu maka dikatakan di dalam ayat yang kita baca tadi, ya, mereka harus membiarkan mereka menjadi budak, gitu. Bahkan anak-anak perempuan mereka diambil. Nah, masa-masa kritis ini, saudara, membuat Nehemia, ya, dia berbicara, gitu. Nah, jadi Nehemia itu, kalau kita baca dalam teks tadi, itu merupakan bupati, ya, di tanah Yehuda. Jadi ketika bangsa Israel itu, orang bangsa Yahudi itu berseru-seru, mereka tidak tahan lagi akan penindasan, akan apa yang mereka alami, itu sampai di telinga Tuhan. Jadi pergumulan yang mereka alami itu didengar oleh Tuhan. Nah, akhirnya Tuhan, ya, di sini mengutus, memanggil Nehemia sebagai seorang bupati di tanah Yehuda untuk dipakai oleh Allah menjawab pergumulan yang dialami oleh bangsa Israel. Oke. Ya. Jadi konteksnya ini adalah satu bangsa Israel mengalami penderitaan, kesusahan di negeri mereka sendiri, ya. Karena waktu itu kan setelah pembuangan, dan orang-orang yang tersisa itu adalah orang-orang yang sudah dalam kondisi memprihatinkan, ya. Tapi itu artinya bahwa pergumulan ini sangat berat, bahkan harus menjual anak mereka menjadi budak, begitu kan, ya, tanah ladang mereka. Tetapi kita melihat Tuhan bertindak, ya, di sini, ya. Dia memberikan seorang hambanya, seorang Nehemia, untuk menolong. Ini juga artinya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Pak Pendeta mau katakan apa, ya? Bangsa Israel punya pergumulan, tapi Tuhan memberi solusi. Ya. Nah, jadi Bu Pendeta begini. Jadi memang bangsa Israel mengalami masa-masa yang sulit, ya kan? Mereka mengalami titik-titik nol dalam hidup mereka, itu. Sehingga mereka sebagai bangsa pilihan Tuhan mengalami kemiskinan, kelaparan, penindasan, dan semuanya, gitu. Nah, sehingga mereka datang lagi dan mereka berseru kepada Tuhan, gitu. Dan tidak cukup itu saja, Bu Pendeta. Ternyata sesama mereka juga saling menindas dalam teks yang kita baca tadi. Jadi orang-orang yang berkuasa itu menindas sesama mereka, saudara-saudara mereka yang miskin. Sehingga ini yang akhirnya Tuhan dengar. Nah, Tuhan jawab dan Tuhan pakai Nehemia sebagai seorang bupati pada saat itu untuk menjawab pergumulan mereka. Siap. Oke, baik, terima kasih. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita dalam acara Mimbar Agama Kristen TVRI Sumatera Selatan. Anda dapat menyaksikan acara ini melalui YouTube maupun Facebook TVRI Sumatera Selatan. Dan kita berbicara tentang Allah menjawab pergumulan. Setiap orang pasti punya pergumulan. Pemirsa dimanapun berada, saya percaya Anda punya pergumulan. Mari ikuti acara ini karena akan ada solusi-solusi yang akan diberikan kepada kita. Dan Tuhan akan menjawab. Jangan kemana-mana, kami segera kembali setelah pesan-pesan yang mau lewat berikut ini. Baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Halo semuanya, aku Modi, Maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih autoscan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box
televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Allah menjawab pergumulan. Pemirsa dimanapun Anda berada, mari datang pada Tuhan. Mari duduk tenang dimanapun Anda berada untuk mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba, diangkat dalam konteks Nehemia pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Baik, apa yang dilakukan oleh Nehemia sebagai utusan Allah untuk membantu orang Israel, Pak Pendeta? Oke, terima kasih Pak Pendeta. Nah, jadi saudara, apa yang dilakukan Nehemia sebagai seorang bupati, sebagai seorang yang dipanggil dan diutus Allah untuk menjawab pergumulan bangsa Israel? Yang pertama, kalau kita baca di ayat pertama sampai ayat pertama dan ayat ke-6, di sana dikatakan bahwa Nehemia mau mendengar keluhan orang miskin. Jadi sebagai seorang pejabat, sebagai seorang bupati, ya, dia mendengarkan apa yang menjadi keluhan rakyatnya. Itu. Jadi Nehemia tidak menutup telinga, tidak. Jadi dia melihat bahwa sudah saatnya ini harus dilepaskan. Jadi sebagai seorang yang berkuasa, sebagai seorang bupati, dia mendengar keluhan orang-orang yang miskin. Dia tidak hanya yang selevel dengan dia, tidak hanya orang kaya, tapi Nehemia mendengarkan keluhan orang miskin sebagai seorang bupati gitu. Nah, yang kedua. Oke, baik Pak Pendeta. Oke. Artinya sekalipun dia seorang pejabat publik ya, seorang pejabat pemerintah, tapi dia memiliki hati yang takut akan Tuhan dan cinta kepada masyarakat, khususnya orang-orang Israel yang pada saat itu dalam kesusahan. Gimana kalau Pak Pendeta bisa kaitkan mungkin dengan orang-orang yang Tuhan percayakan, tidak saja sebagai pemimpin-pemimpin dalam satu daerah, tapi intinya orang yang memiliki satu kepercayaan oleh Allah, tapi juga yang harus punya hati seperti Nehemia. Oke, terima kasih Bu Pendeta. Jadi begini, jadi kalau kita berkaca kepada Nehemia, ya, jadi Nehemia walaupun dia seorang pejabat publik, dia seorang bupati di tanah Yehuda, tapi ketika dia mendengar, dia melihat ada orang-orang miskin, dalam kemiskinan itu dia berseru-seru, ya, berteriak minta tolong, dia punya tidak hanya rasa simpati tapi empati, gitu. Dia mau turun ke bawah, gitu. Dia mau mendengar dan dia nanti kalau kita baca di ayat selanjutnya, dia memperbaiki itu, Ya. gitu. Tembok Dia menjawab Yerusalem. itu. Nah, itu. Jadi dia tidak hanya secara teori, ya, secara ini dia dengar, tapi tidak ada action. Tapi Nehemia sebagai seorang bupati di tanah Yehuda, ketika dia dengar keluhan itu, dia ada aksi. Dia mau turun dan dia selesaikan itu. Dia jawab itu. Bahkan kalau dalam konteks selanjutnya itu dia turun sendiri ya tengah Turun malam ya, sendiri, iya. bersama dengan tunggangannya, binatang tunggangannya untuk masuk ke tembok Yerusalem. Karena begitu prihatinnya hatinya melihat rumah atau kampung halamannya. Luar biasa ya pemimpin seperti ini. Saya mau sedikit kaitkan ke dalam dunia pelayanan ya, hari lepas hari. Tapi saya akan tanya ke audiens. Ya, hai semua ibu-ibu ini yang terjun dalam pelayanan ini ya. Oke, kita mendengar konteks Nehemia, seorang pemimpin yang luar biasa yang Allah percayakan. Tapi dia punya hati memperhatikan masyarakat atau umat Israel yang saat itu sedang dalam kondisi menderita, miskin. Juga pada saat itu tembok Yerusalem itu kan hancur dan dia punya hati untuk memperhatikan, bahkan dia mempertaruhkan nyawanya ya ke Ibu Feni. Ini pelayan Tuhan juga ya. Ya, dalam konteks gereja Ibu ya, bisa mic-nya juga dioper nanti ya. Dalam konteks gereja ya. Kita kan sebagai pelayan di dalam gereja itu salah satunya itu adalah punya hati Nehemia. Gimana Ibu hubungkan? Melihat kebutuhan pelayanan yang ada di sekitar gereja atau masyarakat di mana Ibu melayani. Silakan. Ya, kalau berbicara soal pelayanan itu mungkin lebih ke hati ya Bu Pendeta Silvi. Karena Tuhan juga menginginkan hati sebagai hamba, bagaimana kita boleh melihat
bagaimana Tuhan sudah memberikan contoh teladan yang terbaik buat setiap kita ya. Dan terutama kita ada di ladang PWKI, kita boleh menjadi saksi, boleh menjadi teladan, boleh menjadi terang dan garam. Bagaimana kita boleh menghidupi Kristus di dalam kehidupan kita, dan bagaimana kita bisa juga mengaplikasikan apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Seperti Nehemia mengorbankan apapun yang dia ada ya untuk bangsa Israel. Begitu juga kita ibu-ibu di ladang pelayanan, apa yang menjadi talenta kita berikan maksimal ya. Dan Tuhan tahu kapasitas yang ada dalam kita itu pasti lebih dan pasti Tuhan mampukan. Amin, puji Tuhan. Bertepuk tangan dulu. Kemuliaan untuk Tuhan ya. Baik, itu yang disampaikan oleh salah satu audiens kita, seorang pelayan Tuhan dari YHS ya, gereja YHS. Baik Pak Pendeta, kita akan mendengarkan kesaksian dulu ya. Ya. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita akan mendengarkan kesaksian yang akan disampaikan oleh salah satu dari audiens kita. Disilakan. Salam buat kita semua. Salam. Nama saya Anita Sormin dari Gereja GPDI Alpha Omega. Saya menyaksikan pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan yang terjadi dalam kehidupan anak kami yang paling besar di rumah, sekitar 12 tahun. Saat itu bulan 12 mereka mau merayakan Natal di Mega Asri. Belum sampai di perjalanan depan pom bensin itu mereka ditumbur seorang anak gadis remaja dengan begitu kencang sehingga anak kami ini terpelanting. Motor depan itu sampai pecah. Jadi anak ini tidak sadar-sadar saat itu sehingga kami dipanggil, udah dia siap dibawa ke rumah sakit. Memang saat itu puji Tuhan ada seorang bapak untuk membawanya, langsung menggendong anak ini ke rumah sakit. Biasalah kalau di luar itu kan banyak lalu lalang tidak mau jadi saksi. Tapi bapak itu saya yakin itu adalah Tuhan yang menjamah bapak ini. Saat ini kami tidak tahu siapa bapak ini. Kami hanya berdoa setiap saat untuk bapak ini. Sesudah itu saya lihat keadaan anak ini. Sudah disumpalkan kapas yang begitu besar di dalam mulutnya. Seorang ibu menjerit hati saat itu. Saat itu ada bisikan di kuping saya saat itu. Kau harus menyembah, menyembah, menyembah. Itu selalu yang ada di kuping. Saya belajar menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik luar biasa di dalam kehidupan kami. Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Sehingga anak ini sadar, dia buka mata dengan tetesan air mata. Satu kata yang saya ucapkan buat anak ini, saya tahu dia menunjukkan dahunya karena dahunya itu sudah hancur. Kau akan pulih seperti bagaimana biasa yang Tuhan berikan saat kau lahir. Sesudah itu, Mama tidak tahu hubunganmu dengan Tuhan, hanya bisa Mama lihat setiap hari. Tapi hatimu untuk Tuhan Mama tidak tahu. Hanya engkau dengan Tuhan. Berhubunganlah kau selalu dalam Tuhan, mujizat Tuhan itu akan terjadi. Sesudah itu kami dilarikan ke rumah sakit umum. Segera dia mau dioperasi dengan Dr. Roni. Dia dioperasi begitu lama saat itu. 4 jam dia dioperasi anak ini. Sesudah selesai dioperasi kami kembali dipanggil ke dalam ruangan. Sudah dipanggil, ibu ini tidak bisa sekali dioperasi sekali lagi karena sudah begitu hancur rahang anak ini, katanya seperti itu ya. Sudah kami katakan ya bagaimana baiknya dokter. Seminggu kemudian memang benar mulutnya masih miring ya. Disuruh kembali dia mau operasi yang kedua kali. Saat itu saya ke rumah sakit, datang dokter itu mau jemput Epa. Saat itu mereka melihat mulut Epa ini sudah kembali bagus. Dipoto semua dipoto. Saya datang dari kamar mandi, kenapa dipoto? Saat itu sudah ada hamba Tuhan di tempat itu. Epa sudah kembali bagus bu, makanya dipoto. Sesudah dipoto itu dikasih kalah dengan Dr. Roni. Sudah diperiksa Dr. Roni, saya dipanggil lagi ke ruangan. Dipanggil ke ruangan, ibu
kata Dr. Roni, anak ibu tidak jadi kembali dioperasi. Saya saat itu menjerit kepada Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau ajaib, mujizat-Mu nyata dalam kehidupan kami. Inilah yang kami alami dalam kehidupan anak kami. Memang sangat nyata mujizat Tuhan itu. Pertolongan Tuhan itu begitu luar biasa. Asal kita tetap mengandalkan Tuhan. Asal kita menyembah Dia selalu. Jangan kita hanya minta-minta, tapi kita menyembah Tuhan saat itu. Besok bisa kamu pulang ibu, katanya. Kami urus semua biaya-biaya di rumah sakit. Kami begitu heran, begitu terkejut ibu-ibu ya. Segala jasa-jasa Dr. Roni semua nol, tidak ada biaya. Begitu ajaib Tuhan itu. Dokter itu kami tidak kenal, tapi kami tahu Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus yang menjamah hati dokter itu, sehingga dia begitu baik untuk kami. Untuk seterusnya juga 3 bulan kemudian baru dia bisa makan, karena setiap saat dia hanya minum susu. Dianjurkan dokter tidak bisa pakai pipet karena tidak bisa goyang, karena ini pelat di mulutnya itu, gigi itu sudah dipasang semua, jangan diganggu bu ya. 3 bulan nanti baru bisa datang kembali. 3 bulan kemudian kami turuti apa yang kata dokter itu. Kami datang, segala biaya juga waktu buka itu tidak diterima oleh dokter. Itu semua nanti engkau pasang untuk mengganti gigimu yang sudah hilang, kata dokter itu. Terima kasih buat Tuhan Yesus yang begitu luar biasa. Inilah kehidupan kami, kita semua yang hadir saat ini, begitu juga yang mendengar siaran ini. Tetaplah berseru kepada Tuhan Yesus, tetaplah setia kepada Tuhan Yesus. Kita selalu menyembah Dia dengan sembahan yang tulus melalui kuasa dari Tuhan Yesus. Terima kasih. Kemuliaan dulu. Luar biasa. Pemirsa terkasih, kesaksian bagaimana Allah menjawab pergumulan yang begitu berat, tetapi mujizat-mujizat terjadi, baik kesembuhan maupun mujizat kebutuhan-kebutuhan dalam operasi disediakan oleh Tuhan. Pemirsa jangan kemana-mana, karena kami segera kembali setelah pesan-pesan yang mau lewat berikut ini. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Ribuan suku dan bahasa, warna-warni budaya. Ajarkan kita bijaksana, menjaga Indonesia kaya. Ayo, tenang kita bersyukur, rakyat terus bersatu padu. Pemerintah yang adil dan jujur, pimpin negaraku maju. Ayo mama, jangan marah beta. Dia cuma pegang beta. Ayo mama, jangan marah beta. Lah orang muda punya biasa. Sing bantu marikan terima joget selama kota minum gadis bangkan jua-jua. Bangkan jua-jua.
tempat lain. Yesus, aku cinta padamu. Hidupku ada dalam tanganmu. Ku selalu berdoa, ku selalu meminta Engkau menjawab doaku. Yesus, ku agungkan namamu. Ku puji, ku sembah Kau selalu. Dalam kesusahan, dalam kelimpahan, Yesus segalanya bagiku. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus Engkau juru mudiku. Ku takkan tenggelam, ku takkan goyah, Yesus menopang hidupku. Yesus, ku agungkan namamu. Ku puji, ku sembah Kau selalu. Dalam kesusahan, dalam kelimpahan, Yesus segalanya bagiku. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus Engkau juru mudiku. Ku takkan tenggelam, ku tak akan goyah, Yesus menopang hidupku. Yesus menopang hidupku. Silakan duduk. Luar biasa. Pemirsa dimanapun Anda berada dalam acara Mimbar Agama Kristen TVRI Sumatera Selatan. Yesus juru mudiku. Tidak perlu engkau takut, tidak perlu engkau khawatir, karena Dia sebagai nahkodamu. Saat engkau menghadapi masalah dan pergumulan, engkau serahkan kepadanya. Dia akan memberikan jalan keluar dan jawaban terbaik bagi hidupmu. Pemirsa, kita akan melanjutkan kembali pembahasan bagaimana Allah menjawab pergumulan orang yang percaya kepadanya. Silakan Pak Pendeta. Ya, di sini saudara dan Bu Pendeta, ada 3 hal bagaimana Allah menolong kita dalam pergumulan. Poin yang pertama, kita melihat saudara dalam Nehemia 5 ayat pertama sampai yang 13, Allah memakai Nehemia sebagai alat untuk menjawab pergumulan bangsa Israel. Ya, kita melihat di dalam ayatnya yang ke-6, Nehemia marah. Itu. Dengan apa? Para penguasa pada saat itu yang melakukan ketidakadilan. Ya. Lalu apa ayat ke-7? Nehemia berpikir masak-masak. Apa yang harus dilakukan sebagai seorang bupati? Ayat ke-7 juga Nehemia menggugat dan menuduh para pemuka karena mereka sudah memeras. Ya, karena di situ dikatakan mengambil riba. Yang selanjutnya lagi, Nehemia mengadakan sidang jemaah yang besar.
untuk menentukan apa yang harus mereka lakukan, perbuat pada saat itu. Itu Bu. Nah, jadi saudara, ada kalanya atau seringkali Tuhan pakai orang lain, Bapak Ibu. Ya. Jadi kadang-kadang gini, kita mungkin sering berpikir maunya Tuhan yang langsung turun tangan. Nah, tidak semua Bapak Ibu. Jadi ada kalanya Tuhan pakai orang lain untuk menjawab segala pergumulan kita. Sama seperti yang dialami oleh bangsa Israel tadi. Tuhan pakai Nehemia, seorang bupati di tanah Yehuda, untuk menolong mereka, untuk menjawab setiap apa yang menjadi pergumulan dalam hidup mereka. Nah, begitu juga Bapak Ibu dengan kita, gitu. Seringkali Tuhan pakai cara-cara lain, orang lain atau apapun itu yang di luar kita, dipakai Tuhan untuk menjawab setiap apa yang kita sedang alami atau sedang kita gumulkan. Kenapa? Karena Tuhan tahu itu. Tuhan tahu kebutuhan kita, Tuhan tahu pada waktu yang tepat bagaimana caranya Tuhan menolong kita. Itu luar biasa ya. Iya, bahkan tadi tuh dengan kesaksian tadi ada seorang bapak toh yang menolong anaknya. Betul. Sampai hari ini tidak tahu siapa bapaknya. Iya, siapa bapak itu. Iya. Itu ajaib. Emang biasa kalau terjadi kecelakaan atau apapun orang-orang kan pada menghindari toh ya kalau jadi menjadi saksi. Tapi Tuhan kirim orang untuk membantu. Bahkan orang itu tidak dikenal sama sekali. Jadi seperti itu pemirsa terkasih dimanapun Anda berada. Sungguh satu pembahasan yang luar biasa bahwa tidak ada seorang pun dalam hidup ini yang tidak mengalami masalah, pergumulan. Cuma yang terpenting itu adalah bagaimana kita menghadapi setiap masalah itu dan mempercaya kepada satu pribadi yang berkuasa, yaitu Tuhan. Dan Tuhan punya cara untuk menolong. Bagi bangsa Israel yang sudah berada dalam keadaan sangat susah, miskin, menderita, begitu dalam kesusahan dan kesedihan, Tuhan utus Nehemia, orang hebat ya, sebagai pemimpin bangsa pada saat itu. Baik Pak Pendeta, di sini kita juga akan melihat bagaimana Allah menolong kita dalam pergumulan. Tapi saya mau kasih satu audiens kita dulu ya untuk bertanya. Silahkan ibu-ibu yang mau bertanya dari pembahasan ini tadi ya, mic-nya. Mari ibu-ibu, ayo yang siap bertanya tentang pergumulan. Ada langsung? Atau saya langsung saja nih ya. Di sini ada Ibu Marli. Ya, silakan Kak Marli, minta mic-nya ya. Oke. Saya sedikit kasih clue dulu ya. Tema kita adalah Allah menjawab pergumulan. Kuncinya tidak ada seorang pun yang tanpa masalah dalam hidup ini. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana orang itu menghadapi dan menyerahkan itu. Kakak punya pertanyaan kepada narasumber kita? Silahkan. Apa yang mungkin masih rindu untuk dibahas oleh Pak Pendeta? Silahkan. Udah hidup. Ya, tadi mengenai pergumulan ya. Kadangkala kita begitu sering mengalami pergumulan, Pak Pendeta. Kadangkala kita di dalam pergumulan itu seringkali kita ragu-ragu, seringkali kita cemas, khawatir. Bahkan kita jadi galau hidup kita, Pak Pendeta. Bagaimana caranya kita supaya kita hidup damai ketika kita ada pergumulan itu, hidup damai, hidup bahagia. Dari yang sudah dibawa di dalam firman tadi Pak Pendeta, bagaimana cara kita supaya kita tetap di dalam kebahagiaan ketika kita mendapatkan pergumulan itu. Terima kasih. Baik, Pak Pendeta. Terima kasih. Pertanyaan jelasnya Pak Pendeta, silakan. Ya, terima kasih Bu. Jadi itu benar ya. Bagaimana kita seperti itu? Nah, 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Amin. Jadi itu janji Tuhan. Jadi ketika kita mengalami pergumulan, kuncinya adalah bagaimana supaya kita tidak cemas, putus asa, hilang pengharapan. Ya serahkan sama Tuhan, gitu loh. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita tidak berkuasa atas diri kita, tidak berkuasa. Hanya Tuhan yang menguasai hidup kita.
Hanya Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Makanya dalam 1 Petrus 5 tadi dikatakan ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, yaitu Tuhan. Sebab Tuhan yang memelihara kita. Jadi bukan kita yang memelihara kita, tidak. Karena kita tidak bisa memelihara hidup kita. Hanya Tuhan yang bisa dan berhak memelihara hidup kita. Jadi serahkan aja. Apapun itu. Makanya kan janganlah kamu hendaknya kamu khawatir akan apapun juga. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Karena Ia yang memeliharamu itu setia. Nah, gitu, Bu. Amin. Ya. Jadi clue-nya jangan takut dan khawatir. Serahkanlah segala kekhawatiranmu ya kepada Tuhan. Dan juga di dalam Matius pasal 6 ayat 33 itu carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Sekalipun ada banyak masalah pergumulan, kuncinya satu, lari sama Tuhan. Cari Tuhan, menyembah dan memuliakan Tuhan, dan Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kita. Silakan Pak Pendeta, bagaimana Allah menolong kita dalam pergumulan? Ini lebih kepada keseharian kita ya. Nah, poin yang kedua ya, para pemirsa dan ibu-ibu yang ada di sini dan Ibu Pendeta, kita harus peduli dan menolong pergumulan saudara kita. Karena itu panggilan kita gitu. Jadi ketika kita melihat ada saudara kita, teman kita, siapapun yang juga mengalami persoalan, pergumulan, jangan kita berdiam diri. Gitu loh. Kita harus peduli sama mereka. Sama seperti yang dialami oleh Nehemia. Nehemia enggak menutup telinganya, tidak. Dia mau dengar, dia mau simpati dan empati. Nah, kita juga dipanggil seperti itu. Jadi ketika kita melihat teman-teman kita, saudara kita yang kesusahan, peduli kita sama mereka. Minimal kita tanya gitu loh. Kadang-kadang ini kita bisa tahu bagaimana orang itu mengalami pergumulan dari wajah kita. Itu kan, kayaknya bapak ini sedang bergumul, kayaknya ibu ini sedang bergumul. Tanya, Pak, Bu, bagaimana? Kayaknya saya lihat bapak ibu ada pergumulan. Dia akan cerita itu. Nah, ketika dia cerita, kita bilang, bisa tidak saya mendoakan Anda? Nah ini bagus. Jadi kita jangan hanya iba, tapi Tuhan mau kita simpati dan empati. Sama seperti Nehemia itu. Itu loh. Nah itu. Nah yang ketiga, bagaimana Allah menolong kita dalam pergumulan? Kita berseru dalam doa dan permohonan kepada Allah. Kenapa ya Ibu? Para pemirsa. Karena Allah mau mendengar teriakan kita minta tolong. Makanya ada dikatakan, Dia hanya sejauh doa, kayak gitu ya, berseru, memanggil namanya, berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Jadi Yesus hanya sejauh doa. Jadi bukan nun jauh di sana, di surga enggak. Tapi Tuhan sejauh doa. Jadi ketika kita berkomunikasi, meminta, berseru, sama kayak Bang Sesa tadi. Dia berteriak, berseru, Tuhan tolong kami. Teriakan mereka sampai kepada Tuhan. Amin. Dan Tuhan menjawab doa mereka. Amin. Amin. Membawa Nehemia menjadi alatnya untuk menolong, menjawab setiap pergumulan yang mereka alami. Itu Bu Pendeta. Amin. Baik. Terima kasih Pak Pendeta untuk pembahasan yang luar biasa. Pemirsa, punya pergumulan apapun dalam kehidupanmu, saat ini mungkin engkau sudah banyak berdoa, bahkan sudah membutuhkan waktu yang begitu panjang. Jangan berhenti berseru, berdoa dan berteriak kepada Tuhan, karena Tuhan sejauh doa. Kita dapat menyaksikan acara ini dalam Facebook ataupun YouTube TVRI Sumatera Selatan. Untuk acara Mimbar Agama Kristen TVRI. Jangan kemana-mana karena kami segera kembali setelah pesan-pesan yang mau lewat berikut ini. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2.
DVB-T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih autoscan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Sukacita luar biasa pemirsa dimanapun Anda berada. Kita mendengarkan satu topik yang sangat menarik, bagaimana Allah menjawab pergumulan kita setiap hari. Apapun masalahmu, jangan takut dan khawatir, jangan bimbang, jangan ragu, jangan susah. Karena ada Tuhan selalu besertamu yang selalu siap menolongmu asalkan engkau selalu datang kepadanya, berseru dalam doa-doamu kepada Tuhan. Kita akan mendengarkan ringkasan yang disampaikan oleh hambanya. Pak Pendeta Bagus, silahkan. Terima kasih Bu Pendeta. Jadi para pemirsa, tema kita Allah menjawab setiap pergumulan kita. Kita harus meyakini itu. Jangan punya sedikit keraguan pun akan itu. Kita harus mengimani, yes, benar. Allah akan menjawab segala pergumulan saya. Amin. Nah, bagaimana Allah menjawab pergumulan kita? Tadi dikatakan kita berdoa, berteriak minta tolong kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan, jangan berhenti. Sampai kapan? Sampai doa kita dijawab oleh Tuhan. Lalu apa dikatakan tadi? Kalau kita dipakai oleh Tuhan sebagai alat, sebagai pergumulan atau menjawab pergumulan seperti Nehemia tadi, maka kita harus, ya Tuhan, aku mau Engkau pakai sebagai alatmu
untuk tidak hanya bersikap simpati, tapi empati ketika ada saudaraku, temanku yang mengalami pergumulan. Aku harus menolong dia. Nah, yang ketiga saudara, bagaimana Allah memakai Nehemia sebagai alatnya. Maka Tuhan juga bisa memakai orang lain. Gitu loh. Ya, kadang-kadang sampai sekarang pun kita tidak tahu gitu loh, siapakah orang itu. Tapi yang tahunya kita tiba-tiba kita ditolong, ya, dilindungi, dan doa kita, pergumulan kita dijawab. Nah, ketika itu kita alami, kita rasakan, Bapak Ibu, bersyukurlah. Mengucap syukurlah kepada Tuhan. Pujilah namanya, pujilah kebesarannya. Kenapa? Karena Allah selalu menolong kita tepat pada waktu Tuhan, pada waktunya. Terima kasih pendeta, Tuhan memberkati kita. Baik. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita sudah mendengarkan dan menyaksikan acara Mimbar Agama Kristen TVRI Sumatera Selatan. Saya percaya Anda diberkati dimanapun Anda berada, baik yang ada di studio maupun di berbagai tempat. Kita akan mengakhiri pertemuan kita pada saat ini dan kita akan berdoa yang dipimpin oleh hambanya. Silakan. Iya. Mari kita berdoa. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami datang kepadamu ya Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu yang sudah Engkau beritakan bagi kami. Bagaimana Tuhan Engkau memakai Nehemia sebagai alat-Mu Tuhan untuk menjawab setiap pergumulan yang dialami oleh bangsa Israel sebagai umat pilihan-Mu ya Tuhan. Dan biar Tuhan melalui firman-Mu Tuhan hari ini, Allah menjawab setiap pergumulan. Maka kami mengimani Allah juga menjawab setiap pergumulan kami. Mampukan kami ya Bapa, untuk kami selalu menaikkan doa permohonan kami kepada Engkau. Karena kami tahu Tuhan Engkau tidak jauh. Engkau hanya sejauh doa. Sama seperti ketika bangsa Israel Tuhan berteriak minta tolong kepada Engkau. Engkau menjawab mereka Tuhan. Begitu Tuhan, mampukan kami untuk kami menyerahkan segala kekhawatiran kami hanya kepada Engkau saja. Dan kami yakin Tuhan Engkau akan menjawab seturut dengan kehendak-Mu dan sesuai dengan waktu-Mu Tuhan. Mampukan kami juga Tuhan untuk kami boleh bersikap simpati dan empati kepada orang-orang yang mengalami pergumulan, mendoakan mereka, menolong mereka Tuhan, menjadi berkat bagi mereka Tuhan. Dan mampukan kami Tuhan untuk kami juga Tuhan meyakini dan mengucap syukur ketika Engkau pakai orang lain sebagai alat-Mu Tuhan untuk menjawab pergumulan yang kami alami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Engkau besar, Engkau akan menolong kami Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, berkati kami Tuhan dalam setiap pekerjaan dan usaha kami. Berkati kami Tuhan dalam setiap keluarga kami, anak-anak kami Tuhan. Sehingga Tuhan dalam setiap berkat-berkat-Mu Tuhan, kami dapat senantiasa memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa, ampuni kami atas segala dosa dan kelemahan kami, supaya kami senantiasa layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Hanya di dalam dan demi nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Berdiri semua. Cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak